Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 yang akan membahas materi tentang tugas-tugas perkembangan remaja dengan dosen pengampu Ibu Asia SPD MPD. Sebelumnya, kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu yang berisikan Aida Arifah Nur dengan NIM 120 115 10 17, Angelia Malau dengan NIM 120 115 10 18, Hasanah Pratiwi dengan NIM 120 215 10 03, dan yang terakhir Hijayana dengan NIM 120 245 10 02. Nah, langsung saja kita masuk materi pertama, yaitu tugas-tugas perkembangan remaja. Tugas-tugas perkembangan remaja atau development tasks terkait dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang seyoginya dimiliki oleh setiap peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya. Nah, munculnya tugas-tugas perkembangan bersumber pada faktor-faktor yang berikut. Yang pertama itu kematangan fisik, misalnya belajar berjalan karena kematangan otot-otot kaki. Lalu, belajar bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena adanya kematangan hormon seksual. Yang kedua, adanya tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, dan belajar berorganisasi. Yang ketiga itu adanya tuntutan dan dorongan dan cita-cita peserta didik itu sendiri, misalnya memilih pekerjaan dan memilih teman hidupnya. Lalu selanjutnya tuntutan norma agama, misalnya taat beribadah kepada Tuhannya, lalu berbuat baik kepada sesama manusia. Tugas-tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meninggalkan sikap dan perilaku kanak-kanakan, serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan remaja menurut Harlock tahun 1991, para remaja akan berusaha mampu menerima keadaan fisiknya, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis, kelamin, mencapai kemandirian emosional, mencapai kemandirian ekonomi, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat, memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Nah teman-teman, tugas-tugas perkembangan fase remaja ini amat berkaitan loh dengan perkembangan kognitifnya, yaitu fase operasional formal. Kematangan pencapaian fase kognitif akan sangat membantu kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangannya itu dengan baik, agar dapat memenuhi dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan diperlukannya kreatif remaja. Kemampuan kreatif ini banyak diwarnai oleh perkembangan kognitifnya. Dan ada juga tugas-tugas perkembangan remaja dari segi karirnya yang akan dibahas oleh teman saya. Jordan dalam Charles C. Haley tahun 1982 dalam Yusuf 2016 mengemukakan tentang tugas-tugas perkembangan karir remaja pada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek pengetahuan. Adapun profil perilaku dalam aspek pengetahuan, yang pertama adalah mengetahui program atau tujuan sekolah. Yang kedua, mengetahui persyaratan atau tuntutan pekerjaan yang diminati. Yang ketiga, mengetahui gaji dari pekerjaan yang diminati. Yang keempat, mengetahui tingkat kepuasan para pekerja dalam bidang pekerjaan yang diminati. Yang kelima, mengetahui proses kenaikan pangkat dalam pekerjaan yang diminati. Yang keenam, mengetahui tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan. Yang ketujuh, mengetahui keterampilan yang dituntut atau yang diperlukan. Yang kedelapan, mengetahui mata pelajaran pokok dalam program studinya. Yang kesembilan, mengetahui karakteristik pribadinya secara akurat. Dan yang kesepuluh, mengetahui tentang cara-cara memperoleh pekerjaan yang diminatinya. Yang kedua, ada aspek dalam mencari informasi. Adapun profil perilaku dalam aspek mencari informasi ini ada 4. Yang pertama, membaca buku bahan-bahan yang berkaitan dengan informasi pekerjaan. Yang kedua, mendiskusikan pilihan-pilihan karir baik dengan orang tua, guru, maupun guru bimbingan dan konseling. Yang ketiga,
berdiskusi dengan orang-orang yang berpengalaman dalam pekerjaan yang diminatinya. Dan yang keempat, mengikuti kursus yang mendukung pekerjaan yang akan diminatinya. Selanjutnya ada aspek sikap. Nah, kira-kira apa saja nih profil perilaku dari aspek sikap tersebut? Adapun profil perilaku dalam aspek sikap itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, meyakini bahwa dia harus mengambil keputusan sendiri meskipun masih memerlukan nasihat dari orang lain. Yang kedua, mempercayai akan pentingnya pendekatan yang sistematis dalam merencanakan dan memecahkan masalah. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk memperoleh informasi. Dan yang keempat, meyakini bahwa memecahkan masalah sekolah dan pekerjaan merupakan tanggung jawab sendiri. Selanjutnya, ada aspek perencanaan dan pengambilan keputusan. Ada 5 profil perilaku dalam aspek perencanaan dan pengambilan keputusan ini. Yang pertama, mampu memilih salah satu alternatif pekerjaan dari berbagai pekerjaan yang beragam. Yang kedua, mampu mempertimbangkan berapa lama menyelesaikan sekolah. Yang ketiga, dapat merencanakan apa yang harus dilakukan setelah tamat sekolah. Selanjutnya, dapat memilih program studi yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dan yang terakhir, dapat mengambil keputusan tempat di mana akan bekerja. Nah, yang terakhir adalah aspek keterampilan karir. Ada 7 profil perilaku yang harus kita ketahui dalam aspek keterampilan karir ini ya teman-teman. Yang pertama adalah dapat menggunakan sumber-sumber informasi tentang karir. Yang kedua, dapat menjelaskan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, dapat meningkatkan perolehan keterampilan akademik atau non-akademik. Yang keempat, dapat menggunakan bahan-bahan untuk meningkatkan keterampilan. Yang kelima, dapat mengelola waktu secara efektif. Yang keenam, dapat mengomentari kesahihan data tentang dirinya. Dan yang ketujuh, dapat melakukan kebiasaan bekerja yang efektif seperti bekerja sama dengan orang lain. Arah perkembangan remaja. Menurut Yusuf, pada tahun 2009, salah satu periode dalam rentang kehidupan individu adalah masa fase remaja. Masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan pada perkembangan masa dewasa yang sehat. Menurut Ippunas, dalam membahas tugas-tugas perkembangan sosial remaja ini, mengemukakan pendapat Candles dan Evans tahun 1976 berpendapat bahwa masa remaja ditandai oleh keinginan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang secara matang agar diterima oleh teman sebaya, orang dewasa, dan juga budaya. Nah, apabila tugas perkembangan sosial ini dapat dilakukan dengan baik, remaja tidak akan mengalami kesulitan dalam kehidupan sosialnya, serta akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas perkembangan untuk fase-fase berikutnya. Dan sebaliknya, manakala remaja gagal dalam menjalankan tugas-tugas perkembangannya, akan membawa akibat negatif dalam kehidupan sosial fase-fase berikutnya, akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada remaja yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Dalam membahas tujuan tugas perkembangan remaja, Luella Cole yang mengklasifikasikan ke beberapa kategori. Nah, secara rinci, Cole kemudian merincikan klasifikasi tersebut dalam 4 kategori. Yang pertama itu adalah kategori kematangan emosional dan sosial, di mana dari arah yang tidak toleran dan bersikap superior menuju ke arah yang bersikap toleran dan merasa nyaman. Contoh selanjutnya, dari arah kaku dalam bergaul menuju ke arah luwes dalam bergaul. Selanjutnya pada kategori perkembangan heteroseksualitas. Di sini dari arah yang belum memiliki kesadaran tentang perubahan seksualnya itu menuju menerima identitas seksualnya sebagai pria atau wanita. Contoh selanjutnya yaitu mengidentifikasikan orang lain yang sama jenis kelaminnya menuju ke arah mempunyai perhatian terhadap jenis kelamin yang berbeda dan juga bergaul dengannya. Contoh lainnya yaitu dari arah yang bergaul dengan yang banyak teman menuju ke arah memilih teman-teman tertentu. Nah, kita masuk ke kategori selanjutnya yaitu kategori kematangan kognitif. Di sini dari arah yang menyenangi prinsip-prinsip umum dan jawaban yang final
itu menuju ke arah membutuhkan penjelasan tentang fakta dan teori. Dari arah yang menerima kebenaran dari sumber otoritas itu menuju ke arah memerlukan bukti sebelum menerima. Contoh lainnya adalah dari sikap ataupun dari arah yang bersikap subjektif dalam menafsirkan sesuatu itu menuju ke bersikap objektif dalam menafsirkan sesuatu. Nah, di kategori yang terakhir itu adalah filsafat hidup. Nah, dari arah yang tingkah laku dimotivasi oleh kesenangan belaka menuju ke arah tingkah laku dimotivasi oleh aspirasi. Dari arah acuh tak acuh terhadap prinsip-prinsip ideologi dan etika menuju ke arah melibatkan diri atau mempunyai perhatian terhadap ideologi dan juga etika. Contoh terakhir itu adalah dari arah tingkah lakunya tergantung pada reinforcement ataupun dorongan dari luar itu menuju ke arah tingkah lakunya dibimbing oleh tanggung jawab yang normal. Faktor-faktor yang mempengaruhi lancarnya perkembangan remaja. Sukses atau gagalnya pelaksanaan tugas perkembangan remaja dipengaruhi 6 faktor. Yang pertama, pertumbuhan fisik remaja. Tugas perkembangan remaja akan sukses bila pertumbuhan fisik remaja itu berjalan dengan sewajarnya. Yang kedua, pertumbuhan psikis remaja. Tugas perkembangan akan sukses bila perkembangan psikisnya, baik itu mental, sikap, perasaannya, berkembang dengan wajar. Kemudian yang ketiga, posisi remaja dalam keluarga. Nah, jadi kelancaran tugas perkembangan ini banyak dipengaruhi oleh posisinya di dalam keluarga, baik itu sebagai anak tunggal atau bukan, baik anak kandung atau anak angkat, atau anak pertama maupun anak terakhir. Kemudian yang keempat, kesempatan remaja untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan. Banyak sedikitnya kesempatan yang dimiliki remaja sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas perkembangan remaja. Kemudian yang kelima ada motivasi diri. Nah, jadi ada atau tidaknya motivasi ini, kuat atau lemahnya, atau faktor pendorong yang ada dalam diri remaja ini akan mempelancar ataupun menghambat pelaksanaan tugas-tugas perkembangan remaja. Jadi motivasi ini dapat bersumber dari dalam diri remaja, misalnya semangat dan obsesi, dan kalau dari luar diri remaja itu seperti penghargaan orang tua ataupun masyarakat terhadap remaja. Kemudian yang keenam adanya lancarnya pelaksanaan tugas-tugas perkembangan pada masa sebelumnya. Nah, kelancaran pelaksanaan tugas perkembangan remaja selama dia kanak-kanak atau masa puber akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas perkembangan pada masa berikutnya. Pada kesimpulan dari materi kelompok 4, yaitu tugas-tugas perkembangan remaja adalah sikap dan perilaku dirinya sendiri dalam menyikapi lingkungan di sekitarnya. Perubahan yang terjadi pada fisik maupun psikologisnya menuntut anak untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan dan tantangan hidup yang ada di hadapannya. Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meningkatkan sikap dan perilaku kekanakan, serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan remaja menurut Harlock dalam Muhammad Ali 2008-10, tugas-tugas perkembangan remaja yang meliputi tugas kehidupan pribadi sebagai individu, kehidupan pendidikan dan karir, serta kehidupan keluarga merupakan langkah awal seorang remaja dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat agar diterima sebagai individu yang mandiri dan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi masyarakat yang sangat kompleks. Penyimpangan kenakalan remaja juga tidak lain karena adanya aspek perkembangan masa remaja yang terganggu. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok 4, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.